Halo guys, selamat datang di channel saya. Ya, video kali ini mungkin akan beda dengan yang lain. Jadi, gue berpikir untuk bikin semacam guide buat teman-teman yang baru main Slam Dunk. Jadi, background-nya adalah karena gue merasa bahwa season ini tuh banyak pemain baru. Jadi, pada saat reset season, kadang kita dipertemukan jadiin teman dengan pemain-pemain yang baru main 100 kali match. Ada yang baru belum nyampe 1000 lah, masih baru banget, dan pada saat kita main kok mainnya begini. Terus ya, pada saat kita cek ternyata ability-nya juga masih acak adut. Ya, jadi ini adalah hal yang saya juga mengalami pada saat main game Slam Dunk. Jadi bingung mau bikin ability apa gitu ya. Jadi video kali ini mungkin bisa membantu gitu ya. Lalu video ini harapannya sih mungkin teman-teman bisa lihat fokus build ability apa dulu, jadi build-nya tuh jangan acak adut, karena Slam Dunk ini adalah game of abilities. Jadi kalau abilities kalian salah, sejago apapun kalian gak bakal efektif, susah naiknya. Oke, jadi apa ability-nya? Ini ability-nya. Jadi ini adalah set standard ability gitu ya. Jadi yang pertama kali kita build pertama adalah Super Bounce. Jadi kenapa Super Bounce? Super Bounce itu mendapat middle plus 10, jump plus 30. Ability akan berfungsi sekali membantu pada saat kalian untuk mid range dan defense. Jadi kalian bisa block dan rebound dengan ability ini. Bagus banget kan? Nah, kedua adalah Inside Barrier. Inside Barrier lagi-lagi menambah middle dan block. Jadi kalau kalian main dengan ability ini tuh akan terbantu sekali defense-nya. Jadi middle plus 10 jika kalian block plus 10 jika kalian pakai center, itu akan membantu sekali. Terasa bedanya jika kalian memakai ability misalnya diganti menjadi middle rebound plus 10, karena terasa sekali. Saya punya account big man, jadi kadang saya jika lawannya itu kayak Kyoto, saya pasti middle block bukan middle rebound. Nah, jadi ability kuningnya adalah Inside Barrier, ability hijaunya adalah Super Rebounder. Maksud saya Super Rebounder ini ability yang keren banget, penting banget bagi teman-teman. Ini diduluin lah ability hijau ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian main Super Rebounder, kita tahu bahwa basket itu awal-awal main kan pasti banyak yang karena ability kecil, banyak yang shoot gak masuk segala macam ya, kalian harus ambil rebound. Jadi dengan ability ini membantu sekali kalian untuk role yang kalian pakai apapun gitu ya. Jadi awal-awal main pasti teman-teman juga banyak belajar, banyak salah, shoot gak masuk, sering lah. Jadi kalian harus bisa rebound. Sesuai yang dibilang di anime Slam Dunk, yang menguasai rebound adalah menguasai permainan. Oke, jadi dengan ability ini kalian punya apa sih? Kalian punya middle plus 40. Middle plus 40 ini, wah, mid range-nya tuh harusnya bagus banget lah. Jadi wide open hampir pasti masuk, ditambah dengan trades yang mumpuni gitu. Rebound plus 30. Rebound plus 30 ini kalian mau pakai role center atau forward akan membantu sekali. Apalagi yang tadi saya sebutkan di awal-awal. Jadi kalau reboundnya gede, kalian bisa rebound, itu chance untuk menang pun juga akan semakin besar. Nah, habis itu adalah jump. Nah, jump ini penting karena akan membantu yang namanya rebound dan block. Lalu ya bonusnya adalah open mid shot 7% pasti masuk, lalu ada box shot plus 10. Nah, jadi ini adalah role yang semoga atau harapannya teman-teman coba build dulu gitu ya. Nah, buildnya jangan 1-5, tapi fokusnya rata dulu 1-1-1-1-1-1, lalu 3-3-3-3. Nanti kalau sudah rata 3, saya suggest ambil yang ini dulu. Karena saya tipe ke defensive player, saya merasa bahwa pertandingan itu dimenangkan dengan tim yang memiliki defense lebih baik. Jadi naikin dulu abilities yang menopang defense, yaitu ini Super Rebounder. Nah, jadi ability set ini, kita belum bahas trades, nanti mungkin di video berikutnya, nanti kita akan bahas trade. Kita fokus di video ini adalah ke arah trades. Nah, jadi ability ini di basket ini namanya role apa sih? Ini namanya role forward. Nah, jadi di basket itu ada istilah yang namanya posisi. Jadi posisi kalian main berapa? Kalau kalian cara kalian ngetes teman kalian tuh benar-benar pemain atau enggak, tanyanya gini, lo main basket posisi berapa? Kalau jawabannya adalah gue posisi penyerang, ini anak futsal pasti, bukan anak basket. Jadi posisinya biasanya dia posisi dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari yang kecil sampai yang paling gede. Jadi 1 itu biasanya point guard, 2 shooting guard, 3 small forward, 4 forward, 5 itu adalah center. Nah, forward itu apa sih?
Jadi forward itu adalah orang-orang yang bisa bermain dua posisi sekaligus, yaitu small forward dan power forward. Jadi kalau ada orang bilang, lu bisa main apa? Gue main forward. Artinya apa? Gue bisa main center, gue bisa main forward juga. Gue all round player. Nah, jadi trait ability tadi adalah untuk pemain-pemain all round player. Kalian bisa, banyak cara yang bisa kalian pakai dengan ability tersebut, kecuali guard ya. Nah, jadi ini sekilas aja penjelasan mengenai role. Jadi apa itu forward itu kalian bisa main dua posisi. Jadi dengan ability tadi kalian bisa main sebagai small forward atau power forward. Atau power forwardnya jadi center pun di game masih oke lah, masih bisa lah. Nah jadi small forward ini kayak apa sih? Small forward itu istilahnya itu kayak pemain yang a little bit of everything. Jadi dia bisa nge-shoot, dia bisa ngedunk, dia bisa nembak, dia bisa 3 pointers, dia bisa rebound, dia bisa block all round. Jadi small forward itu biasanya pemain yang lincah-lincah. Nah, lalu power forward ini apa? Power forward ini lebih ke arah kayak small forward, tapi hanya size-nya lebih gede. Jadi karena size-nya lebih gede, tentu lebih lamban. Karena lebih lamban, ya power-nya lebih gede. Jadi bedanya itu, namanya di sini power forward. Jadi mungkin dia nggak selincah small forward, tapi dia lebih ke arah inside. Jadi dia jarang main di luar, walaupun sekarang banyak game modern di mana power forward bisa main di luar, tapi aslinya enggak. Nah, berikutnya ada yang namanya point forward. Nah, itu high level lagi. Nanti kita jelasin di video berikutnya. Jadi role-nya adalah forward. Nah, jadi saya dapat ini dari rookie.com. Mungkin teman-teman yang main game Slam Dunk coba ditonton, dibaca websitenya. Jadi kalian bisa tahu role-nya. Jadi jangan jadi abang jago tapi nggak ngerti basket. Kayak contoh misalnya saya pernah dimaki-maki sama pemain yang baru 100 kali match. Dia bilang, what are you doing? You said switch. Jadi dia switch tapi dia nggak switch. Dia nggak ngerti apa itu switch. Terus yang dia melomel-melin saya. Atau saya pernah dengar cerita ada pemain yang bilang bahwa defense-nya zone, tapi dia komplain gara-gara yang bilang zone, man to man-nya lepas terus loh. Kita kalau bicara zone, kita udah nggak bicara lagi man to man. Jadi hal-hal begini yang perlu teman-teman tahu. Jadi ya jangan toxic, jangan jadi abang jago. Lebih parahnya lagi kalau udah kalian toxic, abang jago nggak ngerti basket pula, jadi lucu gitu. Nah, jadi pemain-pemain forward ini di NBA itu kayak apa sih? Kalau di NBA modern tuh player-playernya kayak gini. Jadi di sini ada Paul George. Jadi kalian tahulah Paul George mainnya gimana, dia bisa main di luar, bisa jadi playmaker, dia bisa ngedang, bisa ngeblok, bisa rebound. Lalu bisa ada Kawhi Leonard, sama juga, tapi dia defense-nya lebih bagus walaupun size-nya lebih kecil. Lalu tentu saja ada Kevin Durant, tingginya hampir 7 kaki, posisi center tapi bisa main semua. Dan ya the best lah, the king lah, LeBron James. Lalu di sini ada Carmelo dan terakhir Giannis. Giannis masuk ya, lebih ke arah power forward sih dia. Small forward bisa ya, nggak apa-apa lah. Nah, mungkin di era-era sebelumnya ada yang namanya Vince Carter, Tracy McGrady, Paul Pierce. Lalu di era sebelumnya mungkin kayak ada Larry Bird, terus Magic Johnson mungkin bisa masuk, Grant Hill. Ya, jadi ini adalah role yang wajib kalian bisa. Jadi kalau kalian main basket misalnya gitu ya, pertama kali kalian posisi nggak mungkin langsung jadi point guard, nggak mungkin jadi shooting guard. Kalian pasti main posisi big man dulu. Karena posisi big man atau forward itu nggak perlu skill yang mumpuni. Yang penting size cukup, mau rebound, mau hustle, kalian bisa main. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa ability ini harus diduluin? Jadi saya ngejelasinnya pakai contoh. Contohnya kurang lebih begini. Nah, jika kalian bertanding, kalian nonton game, lalu ternyata tim A adalah Hasegawa, Kyota, Sakuragi, tim bawahnya adalah Kojima, Araki, Mitsui. Jadi di atas ini forward semua, di bawah guard semua. Kira-kira mana yang paling banyak? Kira-kira mana yang chance-nya paling gede menang? Ya, jawabannya adalah tim yang atas. Kenapa? Karena tim atas ini lengkap. Off shooting bisa, ngedang bisa, rebound bisa, block bisa. Tim bawah nggak bisa yang namanya attack the basket, ngedang tuh nggak ada di sini semuanya. Mitsui bisa lah, tapi gampang banget di block gitu ya. Lalu pada saat shoot nggak masuk, rebound atas udah pasti yang menang. Block juga atas pasti yang menang. Jadi kalau kalian main dan kalian abilities-nya hanya cuma bisa guard, dan kebetulan dua temennya guard juga, yang matilah kalian. Ini yang awal-awal musim saya sering merasakan. Jadi saya suggest teman-teman ya jangan kayak saya. Lalu saya bikin account barunya saya bikin forward dan itu damai. Mau siapapun yang saya pakai, abilities-nya bisa masuk semua di sini. Abilities yang tadi bisa dipakai untuk ini semua. Walaupun nggak efektif, nggak 100% tepat, tapi bisa. Tapi ability di atas dipakai di bawah agak maksa, kurang tepat.
Jadi role pertama yang kalian harus pelajari adalah role forward. Nah, terus bang, misalnya bang, tapi gue sukanya jadi shooting guard ya nanti. Jadi kalian bikin aja role forward, abilities forward dulu. Nanti kalau udah jadi, baru kalian fokus ke yang kalian mau jadi shooting guard, jadi point guard, mau jadi full center, itu bisa dibikin nanti. Jadi satu dulu. Nah, reason kedua adalah set abilities tadi itu sebenarnya memungkinkan kalian untuk pakai banyak karakter. Jadi misalnya kalian posisi dua temennya sudah ada forward, sudah ada center, maka kalian bisa pakai Hasegawa dengan abilities yang tadi. Yes, blocknya nggak super block tapi bisa, walaupun nggak terlalu efektif tapi bisa, which is okay. Tapi kalau misalnya kalian maksa pakai guard, terus kalian pakai Hasegawa ada 3 pointers, di abilitiesnya yang nggak guna, nggak ngaruh. Terus misalnya kalian punya teman udah guard sudah 3C, center sudah 3C, kalian forward lebih banyak lagi pilihannya. Ada Rukawa, ada Kengo, ada Kyota, ada Ikegami pun bisa. Nah, jadi enak kan kalian dengan abilities itu bisa pakai semuanya gitu. Terakhir of course kalau main big man kalian bisa pilih semuanya, bisa Sakuragi, bisa Akagi, bisa Jun. Even ability gue sekarang yang tadi itu masih gue pakai sekarang. Ability gue yang player guard. Jadi gue emang player guard, tapi kalau kepepet ya gue pakai itu. Nah, jadi abilities tadi itu memungkinkan kalian untuk memakai banyak karakter yang dipakai slam dunk. Kalau kalian maksa mau pakai guard, ya udah kalian berharap kalian main 2 terus aja sama teman. Karena kalau kalian dapat temannya guard juga, nggak ada center ya suram lah gitu. Nah, reason ketiga adalah saya mau jelasin tentang game slam dunk. Jadi game slam dunk itu adalah game of abilities. Jadi saya ngasih contoh pakai game setelah Mobile Legends biar teman-teman tuh sedikit paham. Jadi kita misalnya ambil karakter misalnya Aldous gitu ya. Jadi bayangin abilities itu kayak set item yang dipakai. Dengan set item yang tepat, maka Aldous itu bisa one hit kill. Benar nggak? Tapi kalau abilitiesnya salah, ya nggak bisa. Jadi Aldous yang nggak bisa one shot kill kan nggak efektif. Sama kayak slam dunk, kalau abilitiesnya tepat, misalnya kalian pakai main Jin, abilitiesnya nggak ada 3 pointers yang nggak bisa dipakai. Gitu kan? Jadi itu game of abilities. Jadi semakin besar abilitiesnya kalian, maka powernya semakin besar. Nah, kedua adalah saya mau jelasin pakai Johnson. Jadi kalau gamenya slam dunk itu emang agak beda dengan gamenya Mobile Legends. Kalau gamenya Mobile Legends, player A ya jurusnya ya A. Misalnya gini, ultinya Johnson itu kalau nabrak ya nabrak. Tapi kalau misalnya Mobile Legends dikelola sama Deda, mungkin kalau lu bayar, lu naikin ability itu, ultinya Johnson nabrak bisa langsung mati lawannya. Itu slam dunk. Jadi misalnya saya pakai contoh Mitsui. Dengan abilities yang tepat, ultimate Mitsui itu bisa 3 menit terakhir sampai akhir tuh nggak bisa habis. Tapi kalau abilitiesnya standar ya semenit habis, habis itu nggak ada ulti lagi. Ya jadi kurang lebih begitu teman-teman. Jadi awal-awalnya masih main, humble, jangan terlalu banyak gaya abang jago, lihat pemain lawan yang sudah ribuan match ya kalian liatin aja gitu ya. Karena sejago-jagonya kalian, kalau karakter kalian masih 100 match susah untuk bersaing gitu. Nah harapannya sih teman-teman nggak ada lagi yang set abilitiesnya kayak begini nih. Sedih banget, ini udah abilitiesnya gado-gado, terus salah pula. Ini nggak jelas ya abilitiesnya gimana. Ya jadi ya harusnya ya di satu-satuin dulu, baru diisi yang lain gitu ya. Jadi ya jangan sampai kita nemu yang begini lagi lah teman-teman semuanya. Jadi semoga di watch videonya. Nah mungkin nanti di pembahasan berikutnya saya akan membahas tentang trades atau tentang beginner guide lagi. Jadi tujuan saya bikin video ini bukan nunjukin bahwa saya jago, nggak ada apa-apa, saya nggak jago. Saya cuma mau ngasih saran ke teman-teman, cara termudah, kalau kalian mau pakai, monggo, nggak juga nggak apa-apa sih. Oke, mungkin sekian video dari saya kali ini. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.